Pasca membuat pengakuan lewat rekaman suara perihal kronologis pemasungan dirinya, Marshanda akhirnya tampil lewat sebuah rekaman video yang ia unggah di dunia maya. Di video bertajuk The Truth Part 1 by Marshanda yang berdurasi 4 menit 23 detik ini, Caca akhirnya mengisahkan bagaimana kronologis di mana ia merasa dipaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat selama 8 hari. Tapi mengapa lagi-lagi Caca memilih mengupload sebuah video di dunia maya daripada bertemu langsung dengan sejumlah media? Benarkah ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi Marshanda? Maka inilah video pengakuan Marshanda tentang kronologis di mana ia merasa kebebasannya terampas. Saya ke apartemen saya, ternyata yang datang ada sekitar 7 orang, 8 orang. Dan mereka bilang mereka adalah yang 3, 2 cowok dan 1 cewek itu adalah perawat suruhan Dr. Richard Budiman, psikiater. Ada 1 dari kepolisian, bapak-bapak dari kepolisian, ada 1 perwakilan dari orang apartemen. Mereka yang dia memang bilang oke, mengizinkan orang-orang itu masuk ke apartemen saya gitu, which is agak aneh juga gitu. Dan 1 lagi adalah chief security apartemen mereka sebelah itu. Mereka masuk semua, dan dari perawat Dr. Richard ini bilang bahwa mereka disuruh datang ke apartemen saya, menemui saya, dan harus menterapi saya saat itu juga, dan langsung membawa saya ke rumah sakit untuk opname. Terus mereka insist, mereka tetap ngotot berada di situ, dan mereka bilang kita nggak bisa pergi sebelum kita menterapi Mbak Marshanda, menginjeksi, nyuntik saya. Terus dari itu mereka nelfon Dr. Richard dan dikasih ke saya di telepon. Dr. Richard bilang, Ca, kamu ini beberapa hari ini udah keterlaluan loh, Ca, udah banyak sekali tindakan kamu yang keluar jalur, kamu udah di TV di mana-mana tuh diomongin segala macam, dan saya nggak nangkep maksudnya apa gitu, apa yang keluar jalur gitu, maksudnya secara psikis gitu, yang cowok dengan tidak sopan dia bilang, udah deh Mbak, kelamaan kayak gini, kita injeksi aja deh sekarang. Dan mereka nyamperin saya dan saya udah ngeliat agak apa ya udah kayak maksa gitu, udah pemaksaan, dan saya pikir nggak ada gunanya saya fight, nggak ada gunanya saya teriak-teriak minta tolong segala macam, nggak ada. Dan ini juga laki-laki 2 orang yang maksa saya sama 1 perawat kan cewek. Ya udah akhirnya saya bilang oke, injeksi. Ke rumah sakit, ya udah saya udah kelingan, udah mulai ngantuk. Obatnya tuh suntik kanan 1 ampul, suntik kiri 1 ampul. Tiba-tiba pas di kamar pasien saya bertiga kan sama asisten dan manajer saya. Aneh gitu, suster masuk minta HP saya, dia bilang saya udah nggak boleh pegang HP, terus dia nyuruh manajer saya diusir keluar. Dan dalam waktu juga asisten saya keluar, dan itu sendirian. Mengejutkan memang, selain perubahan penampilan Caca yang drastis, di video yang diupload pada tanggal 7 Agustus 2014 ini, Caca pun bercerita bagaimana kronologis kejadian, mulai dari ia didatangi oleh 7 orang yang tak ia kenal, hingga akhirnya ia sampai di rumah sakit. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Caca seolah gandrung, menguak segala isi hatinya lewat dunia maya? Adakah ini bentuk perlawanannya lantaran ia merasa bahwa berbicara seorang diri bisa membuatnya menjadi tenang? Dan benarkah jika sebagai suami Ben Kasyafani dibuat kaget perihal apa yang dialami sang istri? Iyalah, maksudnya ya kaget sih, kaget. Cuman kan karena ada beberapa kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, jadi ya kayak udah ntar dulu deh, kita mau fokus ke hal-hal yang lebih nyaman dan lebih positif gitu ya. Kita masih harus kerja, terus aku juga harus jagain Sienna kan, kita pengen membebaskan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang negatif dan hal-hal yang membuat beban pikiran, jadi kita pengennya ya tenang dan damai gitu. Aku terus terang, ya Caca temanku, teman baikku, aku sebagai temennya Caca juga aku sedih banget ngelihat kondisi yang seperti ini, karena ini kondisi yang tidak mudah pasti buat dihadapin oleh siapapun itu. Dunia maya seolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi Marshanda. Lantas benarkah jika Caca merasa ketagihan untuk menyuarakan isi hatinya di media jejaring sosial jika ia mengalami pergolakan jiwa? Dan mengapa OC Kaligi sebagai kuasa hukum menyebut apa yang diperbuat kliennya itu adalah suara hati yang merindukan kasih sayang seorang ibu? Jadi kasarnya itu dia merasa kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Dia menggunakan gaya tertentu dalam berbusana atau apa, itu sebetulnya bagian dari ekspresi diri. Sehingga pada waktu orang kemudian mengekspresikan dirinya seperti misalnya masuk ke YouTube terus kemudian menggunakan kayak gini nih,
itu menurut saya masih dikatakan sah-sah saja. Tetapi dengan perbedaan yang drastis, itu juga menunjukkan bahwa orang ini ingin menunjukkan sesuatu. Bisa saja ini dipicu oleh masalah yang terjadi saat ini, karena nggak mungkin kan orang bikin decision tertentu kalau dia tadinya merasa nyaman. Karena dia tadinya tidak merasa nyaman, ada masalah tersebut, itu jadi seperti pelatuknya, pemicunya. Akibatnya keluarlah model seperti ini. Ribut-ributnya Marsyanda dengan Rianti Sofyan di tengah proses perceraiannya memang membuat banyak pihak bertanya-tanya ada apa dengan hubungan ibu dan anak yang kerap terlihat harmonis jika sedang di depan kamera ini yang ternyata menyimpan luka dan bara amarah. Lalu benarkah jika ini akibat dari tindak kurang pantas yang sering dilakukan oleh Rianti di saat Caca masih kecil? Cuma mengatakan bahwa ini nomor mereka, saya adalah saya. Toh itu aja. Tapi itu yang dibesar-besarkan. Ivan Gunawan sandingkan namanya dengan Ayu Ting Ting dan Bilqis dalam sebuah karangan bunga. Lalu benarkah jika mereka telah membangun komitmen asmara? Dan benarkah jika tahun ini Ayu Ting Ting akan naik ke pelaminan untuk kedua kalinya?